Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kali ini saya mengajak setiap kita semua untuk menyaksikan sebuah diskusi yang tentunya menarik untuk kita simak bersama-sama, yaitu antara Apologet Kristen Edis TV dengan saudara-saudara kita dari Muslim. Dan saya percaya kalau kita mendengarkan diskusi ini dari awal sampai akhir, maka tentunya kita akan diberikan pemahaman, pencerahan yang benar melalui apa yang disampaikan oleh Apologet Kristen dan juga apa yang dipertanyakan daripada saudara kita dari Muslim. Untuk itu mari kita saksikan dari awal sampai akhirnya supaya kita semua tidak gagal paham. Banyak Pak, di Vietnam punya Buddha yang menzalimi orang Muslim. Apakah Buddhanya salah Pak? Bang, kita nggak bicara di dalam agama orang, Bang. Kita bicara di tempat kita. Anda di Malaysia, saya di Indonesia. Ya, Maksudnya saya berasal dari Indonesia. Benar Pak. Nah, begini, apa yang terjadi di Malaysia dan di Indonesia, itu saja yang kita bahas. Kita nggak usah bahas di negara lain, gini loh. Ya benar. Kalau di Malaysia Pak. Di Malaysia terjadi tak? Bang, di Malaysia terjadi tak terorisme? Terjadi Pak. Terjadi. Di Malaysia terjadi menggunakan... Apakah terorisme ada kaitannya dengan agama? Mereka menggunakan nama agama atas nama... Pertanyaannya, apakah terorisme ada kaitannya dengan agama? Kalau pada saya, perlu dilakukan ketika perlu. Maksudnya gimana nih Bang? Pertanyaan saya bukan itu Bang. Adakah kaitan terorisme itu dengan agama? Pada saya tidak Pak, tidak. Nah ini makanya masalah nggak pernah kelar. Bukan. Kenapa masalah tidak pernah selesai, tak ada solusi? Karena kita tidak memandang agama dengan benar. Bang, saya katakan dengan tegas, terorisme itu ada kaitannya dengan agama. Karena apa? Karena ketika di persidangan, Abang tahu bom Bali? Bali tahu Bali? Tahu Pak. Nah, Bali itu pernah diguncang oleh bom 2 kali. Bali itu diguncang oleh bom. Ratusan orang meninggal dunia. Benar, di persidangan ketika disidang itu penampilannya sangat muslim sekali. Jenggotnya pakai baju islami. Kalau disidang dalam persidangan tuh dia begini, Allahu Akbar, kok bilang nggak ada kaitannya dengan agama sih. Kita ini mau sampai kapan jadi begini? Bang, sekali lagi saya katakan, terorisme ya, seperti kasus bom Bali, itu kaitannya dengan agama. Kok nggak ada kaitannya dengan agama? Aduh. Pak, kalau saya bilang Pak, orang Indonesia yang datang ke Malaysia mencuri, apakah saya boleh bilang itu perangnya orang Indonesia Pak? Enggak. Ya, begitu juga Pak. Kalau ada orang membunuh... Ditanya dia, apakah ada yang diyakini bahwa menurut yang tertulis di dalam buku ini, bahwa orang Indonesia kalau ke Malaysia harus mencuri, ada nggak? Nggak ada. Iya, pastinya tidak Pak. Nggak ada. Nah, ketika para teroris itu ditanya, ya, ketika dia diwawancarai, dia mengutip ayat-ayat. Beda Bang, aduh gimana kalau saya bilang Pak, kalau orang menggunakan agama itu tafsirannya Pak, sedangkan tafsirannya lain. Bang, coba nih Bang, saya bacakan ayatnya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Saya tanya sama Abang, berarti orang-orang tersebut perlu diperangi nggak? Bapak harus paham dulu Pak. Yang boleh saya tambah Pak? Bisa saya tambah? Bang, ayatnya jelas tuh. Gini aja, Abang ada Quran? Punya Pak. Bisa dibacakan? Qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Oke. Jadi terjemahkan bahasa Melayunya. Qatilu itu bermaksud perangi kan? Perangi atau bunuh ya? Perangi atau bunuh, betul? Mana? Di situ digunakan qatilu Pak. Bila digunakan wazan af'ala kan? Fa'ala kan? Iya, qatil itu artinya, maksudnya gitu loh, maksudnya bunuh, betul? Kalau dibilang uktulu lain Pak. Uktulu engkau kebunuh. Tapi qatilu berarti ada dua pihak Pak. Oke, apa qatilu? Artinya qatilu? Saling. Berarti ada dua pihak Pak.
Oke, Kalau saya artinya perangi secara fisik, betul? apabila ada dua pihak, Pak. Apabila berlakunya dua pihak. Iya, artinya perangi secara fisik, betul? Benar. Pakai pedang, betul? Benar, Pak. Bila Perangilah. berlakunya- Siapa yang harus diperangi, Bang? Di sini la yu'minuna billah kan, yang enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya beriman nggak kepada Allah dan Rasulnya? Tapi abang bukan muharib, Pak. Abang bukan orang yang memerangi. Karena di dalam negara Islam itu kan ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi, Itu Pak. tidak ada dalam Quran, Bang. Gini loh, Bang, dengarkan ya, Bang ya. Saya sudah belajar Al-Quran selama 13 tahun. Tidak ada kafir jimmi, kafir mu'ad, nggak ada. Di Quran mana itu ada? Pak bisa buka di surah Mumtahanah, Pak. Silakan coba. Surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Biar kita buka. Surat berapa? Surah Al-Mumtahanah, saya surahnya enggak nomornya enggak, Pak, tapi surah Mumtahanah, Pak. Nah. Kejap saya buka. Berat mereka. Di situ bukan disuruh memerangi orang-orang yang memerangi. Orang-orang yang tidak beriman yang disuruh diperangi di situ. Masa membedakan itu saja nggak bisa? Makasih Bang Barus, makasih teman-teman yang support saya, terima kasih ya, terima kasih teman-teman. Pak, surah Mumtahanah, Pak. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Kalau abang keluar dari aplikasi, abang pakai satu HP, kita pun nggak dengar karena abang terjeda. Halo? Sejak saya buka ya. Abang terjeda, jangan keluar dari aplikasi, harus pakai HP yang lainnya, pakai phone yang lainnya, coba. Oh, oke. Surah Mumtahanah ayatnya ke-8, Pak. Ya, silakan dibaca. Sebentar. Atau saya saja yang baca dari sini karena abang punya HP satu ya. Surah Mumtahanah ayat 8, Bang ya. Ya, saya tahu ayat itu. Saya tahu ayat itu. Ayat itu tidak berbicara mengenai ada kafir jimmi, ada kafir mu'aqo, nggak ada. Kafir ya, itu nggak ada dibeda-bedakan. Kafir itu ya kafir aja. Apa dibeda-bedakan? Nggak ada. Pak, mau saya sambung baca nggak, Pak? Tapi ya. Sebentar, saya baca saja. Ya. Oke, saya bacakan ya. Ya. Bentar. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Benar, Pak. Jadi pastinya adil, Pak. Jadi pastinya di situ ada kafir yang memerangi dan menghalau kau keluar dari rumah tempatmu. Ada kafir. Ini nggak ada kaitannya dengan itu, Bang. Nih, Bang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu. Ya. Tadi premis pertama Bapak, harus diperangi semua orang kafir yang nggak beriman, benar. Tapi di ayat ini Allah kata Allah nggak larang. Berarti kamu harus buat baik kepada orang yang kafir tapi tidak memerangi kamu. Jadi ada dua konteks yang berbeda, Pak. Oke, sekarang begini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu kalimat perintah nggak? Ya, tapi itu kafirnya kategori apa, Pak? Harus dipahami ayat itu. Karena Quran itu Di punya mana disiplin. kafir kategori seperti apa? Di mana yang dibilang kafir kategori apa? Pertama ada kafir yang kita panggil harbi, Pak. Di Quran surat berapa itu? Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, di mana? Di Quran surat berapa? Oke, kalau Bapak bisa buka di dalam surah Al-Hajj. Kejap, Pak ya. Al-Hajj berapa? Kejap. Saya hafalin, Pak, Qurannya, tapi nomor-nomornya nggak ingat, Pak. Ya, nggak apa-apa. Bentar, Silakan, Pak, ya. coba dicari aja di Quran. Silakan. Sebentar, Pak ya. Bisa dibuka surah Al-Hajj, Pak. Ayat berapa? 39, Pak. Ayat 39. Baik, saya bacakan surat Al-Hajj ayat 39. Tidak diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Di mana di sini ada kafir harbi, kafir jimmi, di mana?
Berni, berarti Pak, gini kita harus paham Islam tuh terasnya begini Pak. 3. Di ayat itu disebut diizinkan bagi orang-orang Islam itu memerangi mereka kafir kerana Islam itu dizalimi. Berarti bukan Islam yang memulakan pembunuhan. Konteksnya apabila Islam itu diperangi. Jadi Bapak harus paham. Coba gini aja, coba fokus aja dulu ke surat surat At-Taubah ayat 29. Bunyi ayatnya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apakah saya beriman kepada Allah? Bapak tidak beriman, tapi Bapak tidak memerangi. Itu harus dipaham Pak dalam PK-nya Pak. Islam itu punya tauhid. Bapak harus paham ya. Islam itu punya tauhid, pegangan akidah. Punyanya PK, pelaksanaan kepada akidah itu Pak, kepercayaan itu. Ya, tapi sayang Bang, masalahnya begini, masalahnya semua yang Abang katakan itu tidak ada di Quran gitu loh. Karena Ya, begini Bang, karena banyak sekali teman-teman muslim yang saya ajak ngobrol ini, banyak sekali kalau bicara nggak dari Quran. Karena mereka menganggap, aduh Quran ini kayaknya nggak bisa diterapkan ini, jadi kita harus pelintir-pelintir begitu. Bukan Pak, kalau macam saya Pak, macam saya kalau mau memahami Injil Bapak, saya nggak langsung terus memahami terus daripada Injil Bapak. Pasti punya disiplin di dalam memahami kitab Injil Bapak. Enggak bisa sembrono saya ambil ayat ini terus petik-petik. Bapak edisi ayat ini kenapa bilang gini? Mesti Bapak harus terang sama gini, saya. Kalau Injil itu ayat yang satu dengan ayat yang satunya itu berhubungan. Kalau Quran enggak. Makasih Kak nih, makasih. Kalau Quran tidak Bang. Kadang ayat satu dengan ayat satunya pun enggak sama. Enggak ada hubungannya. Betul tidak? Ya kalau mungkin betul menurut Bapak, mungkin nggak betul menurut saya gitu Pak. Kan kita nggak bergaduh, tapi kita meluruskan niat untuk mencapai kesepahaman Pak. Ya, tapi intinya beginilah Bang. Intinya yang mau saya sampaikan itu, janganlah Abang katakan bahwa semua agama itu sama. Jangan bilang begitu, beda. Kalau semua agama itu sama, hari ini kita Kristen, besok kita Islam. Karena kan sama saja. Kan pada sama saya saja. Sama, Pak, pada saya sama Pak, sebab semua agama itu mendidik manusia Pak untuk menjadi manusia. Tapi ramai tidak menjadi manusia Pak. Mulutnya ngomong keji, melihat nyalahin orang, nggak pernah melihat salah sendiri. Karena itu Bang, agama itu datang untuk mendidik manusia Pak. Iya, apa yang dididik dalam agama Islam? Contoh, boleh tak berdusta dalam agama Islam? Pastinya tidak Pak. Semua agama pun sama gibis enggak. Boleh Bang. Di dalam agama Islam, dengar deh Bang ya. Di dalam agama Islam, umat muslim itu menurut Muhammad dibolehkan berdusta di dalam 3 perkara. Betul? Ya Pak. Lanjut. Betul tidak? Saya pernah mendengarnya Pak. Nah, berarti umat Islam boleh tak berdusta? Akhirnya nggak boleh melihat pada keadaan Pak kan? Iya, tapi boleh atau tidak boleh? 3 keadaan itu apa Pak? Bila bisa dilanjut. Iya, boleh berdusta dalam 3 perkara. Misalnya ketika mendamaikan ada orang yang berkelahi atau berselisih, berdusta dalam kepada musuh, kemudian berdusta dalam hal suami kepada istrinya atau istri kepada suami demi mencari ridho. Betul? Oke. Itu pada perkara yang baik kepada perkara buruk Pak? Maksudnya? Ya, menipu itu pada perkara yang baik atau pada perkara yang Bang buruk Nur Hasan, makasih Bang Nur Hasan, sudah kedua kalinya nih Bang Nur Hasan. Teman-teman ya, lihat ya teman-teman yang sudah nama-nama muslim, Nur Hasan ya sudah mensupport kita. Artinya sudah banyak muslim-muslim yang ya akhirnya memang menyadari bahwa yang kita katakan itu benar. Makasih banyak ya Nur Hasan, Bang Nur Hasan, makasih banyak. Begini Bang Muhammad, inti yang mau saya sampaikan begini. Jangan Abang bilang semua agama mendidik orang supaya baik. Tidak. Di dalam agama Kristen betul mendidik orang supaya baik. Karena di dalam agama kami dikatakan jangan berdusta, jangan mengucapkan perkataan dusta. Ya, kemudian dikatakan kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Dikatakan bahkan iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi iblis itu dia bapaknya, rajanya dia segala dusta. Nah,
di dalam agama Anda tadi, Anda pun sudah mengakui bahwa Muhammad mengizinkan umat muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara, betul? Nah, lanjut Pak. Nah, artinya kita beda. Jangan bilang sama-sama mendidik orang supaya jadi baik. Tidak, Bang. Kerana Pak, kalau pada kami Islam Pak, kami memperincikan yang dikatakan wisdom Pak, kebijaksanaan. Contoh, saya kerja Pak, saya keluarga, kan? Saya punya tanggungan anak bini, isteri saya nggak bekerja Pak. Oke? Jadi saya udah dibuang kerja Pak, udah dibuang kerja. Kalau saya pulang, saya bilang sama istri saya saya udah dibuang kerja. Apa perasaan istri saya Pak? Ketakutan. Jadi saya dibenarkan untuk tidak, abang nggak dibuang kerja, tapi saya memperbaiki diri, membuat yang lain. Iya, itu namanya berdusta tidak? Ada yang tersakiti nggak? Bukan, kita nggak bahas ada yang tersakiti. Itu namanya berdusta tidak? Kalau pada bapak berdusta, ya dusta pada saya. Itu dusta itu baik tidak? Dusta bagaimana Pak? Dusta itu baik, benar atau salah? Dusta itu hukum asalnya tidak baik, tapi bergantung keadaan kan? Iya, makanya saya bilang, karena di dalam agama Islam memang boleh berdusta. Makanya kalau ditanya dusta itu ya tergantung keadaan. Oke Pak, kalau saya bilang kan Pak, sudah nampak perbedaan agama kita kan Pak? Benar Pak. Kalau contoh dibilang membunuh baik Pak. Membunuh? Definisi membunuh itu apa? Jadi Bapak pergi pada definisi kan? Iya. Betul. Jadi kalau kita kata contoh begini. Misalnya ada kru fire squad, tahu nggak fire squad? Regu tembak Algojo. Dia melaksanakan hukum untuk menembak orang, melaksanakan hukuman mati. Apakah itu bisa dikatakan membunuh? Nggak ada. Bapak bilang fire squad kan, tembak kan? Iya, tim tembak. Tim tembak kan, menembak mati kan? Iya, apakah dia membunuh namanya? Tembak itu perbuatan membunuh kan? Iya, makanya kita definisikan dulu apa yang dimaksud membunuh, karena dia melaksanakan hukuman. Ya. Jadi begitu juga Pak, kalau saya bilang tadi, Bapak makan ayam, membunuh nggak ayam tuh? Oh iya? Ya, tapi tukang untuk tujuan baik ayam, tukang potong ayam, bukan saya yang makannya, tukang potongnya, tukang jagal ayamnya. Ya, jadi yang menjual ayam, membunuh ayam, dipotong, dijual sama Bapak makan. Jadi perbuatan membunuh salah, tapi nggak salah, baik. Siapa bilang salah? Nggak salah. Di dalam agama kami, boleh kami memakan yang seperti itu, hewan-hewan yang seperti itu. Karena itu memang diberikan kepada kami. Ketika diciptakan, diberikan itu semua, supaya kami berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala yang ada di bumi. Manusialah penguasanya. Jadi yang saya bilang Pak, bukan saya kata pada ayam tuh tidak, pada perbuatan membunuh tuh, perbuatan membunuh. Tapi melihat kepada konteks, kalau pada makan, ya jadi makan jadi baik. Ya, kalau dalam hal membunuh, iya. Tapi kalau dalam hal berdusta, dalam keadaan bagaimanapun ya tidak boleh. Itu sama seperti taruhlah misalnya memfitnah Pak, gitu. Memfitnah. Gini Bang, memfitnah dalam keadaan bagaimanapun nggak boleh. Saya bagi Bapak 2 contoh bisa Pak ya. Saya jual sama Bapak tisu ini ya. Beli satu, saya jual sama Bapak tisu ini satu Rp1.000 lah Pak ya. Saya tulis. Tapi saya memberi Bapak, saya menjual Bapak Rp2.000. Tipu atau tidak tipu? Ya tipu namanya itu. Tipu kan? Oke, itu tipu jelas. Berarti maksudnya merugikan Bapak. Maksudnya beli 1.000 dijual 2.000. Tipu kan? Itu bukan tipu, itu namanya mencari untung. Nah, bukan. Saya udah bilang sama Bapak ini 1.000. Tapi bila saya jual sama Bapak, saya cakap ini 2.000. Iya, itu namanya mencari value, mencari nilai tambah. Lalu untungnya apa? Kita capek-capek kita belanja kita ini. Masa kita nggak jual untung gimana? Bapak, saya udah konfirmasi sama Bapak ini 1.000. Bapak udah setuju. Hmm. Tiba-tiba saya tukar jadi 2.000. Menipu enggak? Enggak berpegang pada janji, betul?
Oh, Saya nggak maksudnya berpegang pada harganya, maksudnya harganya tertulis 1.000 tapi saya bilang 2.000 begitu. Ya, saya menjual Ya Bapak. itu namanya bohong. Ya. Kenapa? Karena merugikan Bapak, benar? Ya. Ya, oke. Tapi kalau saya bilang, Bapak, ini 1.000. Tapi saya bagi Bapak 10. Saya bohong nggak? Saya jual ini 1.000. Bapak bayar saya 1.000, tapi saya bagi Bapak 10. Itu tipu nggak? Saya jual 10 rupiah. Tidak. Saya susah paham kalau Indonesia. Saya cerita RM1 lah Pak ya. Isu ini saya jual pada Bapak RM1. Saya cakap, Pak, beli ini RM1. Bapak setuju. Tapi bila sudah saya jual sama Bapak, saya bagi 10. Dengan RM1 juga. Enggak perlu tambah uang. Saya menipu enggak? Tidak. Saya namanya berbagi tuh. Jadi kalau pada nafsu menipu. Kalau enggak cocok sama nafsu, engkau bohong. Tapi kalau pada nafsu seroka, Baik. Ini bagus, ini enggak menipu. Baik, saya kasih tes. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Tadi abang pulang ke rumah. Ya. Ternyata abang nih sudah dipecat lah, sudah diberhentikan dari pekerjaan. Ya. Terus abang bilang sama istri, enggak, masih kerja, belum dipecat gitu. Ya. Itu namanya membohongi istri enggak? Saya menggembirakan dia, Pak. Iya, membohongi istri enggak namanya itu? Bohong, tapi menggembirakan dia. Enggak biar dia sedih. Tapi iya, tadi, masalah itu lain. Saya tanya, berarti berbohong enggak itu? Kan saya udah bagi contoh yang sama, Pak. Sebentar dulu saya tanya. Kalau misalnya Anda bilang kepada istri informasi yang tidak benar, Anda sudah dipecat, tetapi Anda bilang Anda tidak dipecat, berarti berdusta nggak kepada istri? Tidak berdusta, Pak, pada saya. Berdusta. Makanya saya bilang kan teman-teman kan, karena apa? Karena mereka sudah ngikutin ajarannya Muhammad. Jadi kayak begini. Kan tadi saya bilang, Pak. Coba, Pak, di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 apa dikatakan? Apa Pak? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 apa dikatakan di situ? Kejap ya. Al-Ahzab ya. Ya. Al-Ahzab. Iya, karena gini teman, karena mereka memang sudah dibolehkan berdusta di dalam 3 perkara itu. Jadi mereka karena ajarannya memang seperti itu, ya mereka akan berkelit bahwa berdusta itu baik gitu loh. Iya. Ya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sentiasalah berkata pada perkataan yang baik kan? Yang benar. Benar, Pak? Yang benar. Menurut Al-Quran disuruh mengatakan yang benar atau yang dusta? Ya. Benar tuh gimana, Pak? Benar tuh ada 3, Pak, pada tafsirnya, Pak. Ya. Benar. Apa itu benar? Kebenaran itu apa? Benar itu gini, kebenaran adalah ketika yang kita sampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Contoh, kalau misalnya kita sudah dipecat dari pekerjaan, maka yang kita sampaikan kita dipecat dari pekerjaan, betul? Benar. Nah, kalau kita dipecat dari pekerjaan, tapi kita jawab kita tidak dipecat, berarti itu mengatakan kebenaran tidak? Oke lah, saya setuju lah Pak. Iya. Makanya aku bilang. Mungkin saya tewas Pak, mungkin saya tewas berhujat, tapi saya nggak mau berbohong. Nah itu, tapi dalam ajaran, kalau abang bagus nggak mau berbohong, tapi dalam ajaran Muhammad kan boleh berbohong dalam 3 perkara itu. Saya nggak ikut Muhammad yang berbohong Pak, saya ikut Muhammad yang jujur Pak. Nah itu dia. Akhirnya apa? Kita punya 2 versi Muhammad di sini. Abang mengikuti Muhammad yang jujur. Tapi sayang, Muhammad yang jujur adanya di mana? Sementara kalau Muhammad yang mengajarkan boleh berdusta adanya di hadis. Tapi memang begini Bang. Kalau kita tanya sama orang muslim, betul nggak Muhammad tuh bergelar Al-Amin? Ya, dia bergelar Al-Amin, seseorang yang dapat dipercaya. Bagaimana mungkin Bang? Orang yang dapat dipercaya bergelar Al-Amin yang terjujur, tapi dia ngajarin berdusta. Saya kalau ikut akal, ikut nafsu saya, banyak mau saya jawab persoalan Bapak. Tapi saya fikir saya bukan mau menjawab persoalan untuk memenangkan Islam kah, mengalahkan. Tidak. Bagi saya, agama semua udah benar. Agama mengajar kebaikan, agama jangan berbohong, hormatin orang tua, jangan menghujat orang lain. Yang diajarin agama sentiasa melihat kesalahan diri. Jadi saya sentiasa melihat adakah saya ini sudah sempurna, jujur saya.
Karena para nabi itu, Pak, kenapa kesemua nabi-nabi itu menjadi nabi, Pak? Karena mereka mengatakan, mengucapkan dan membuat dengan perbuatan, Pak. Karena itu mereka menjadi ikutan, Pak. Baik semua nabi, Pak. Nabi Yesus, Nabi Isa kah, Ayub kah, Sulaiman. Mereka bercakap, mereka melaksanakan, Pak. Karena itu menjadi ikutan orang. Tapi beda dengan Muhammad, Bang. Muhammad tidak seperti itu. Kalau abang bilang Muhammad gini, apakah Muhammad itu layak menjadi panutan, menjadi ikutan? Ayo, kita mau bahas ke situ. Nih, kalau memang benar Muhammad itu layak menjadi panutan, menjadi ikutan, maka apa yang dulu diperbuat Muhammad, dilakukan sekarang sebagai contoh, itu menjadi contoh yang baik, betul? Benar, Pak. Oke, saya tanya sama abang. Betul tak Muhammad itu menikahi anak di bawah umur? Kalau pada saya nggak ambil peduli, Pak, cerita tuh. Ada yang bilang Bukan, ini umurnya 6 tahun. bukan masalah abang tidak ambil peduli. Menurut literatur Islam, menurut kitab-kitabnya orang Islam, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, betul tidak Muhammad tuh menikahi anak di bawah umur? Kalau pada pengajian saya, Pak, punya periwayatan berbeza, Pak, di dalam memahami 6 tahun ataupun 16 tahun, Pak. Nggak ada riwayat yang mengatakan 16 tahun, Bang. Nggak ada. Punya, Pak. Itu punya kajian takhrij dalam Coba gini. Saya memberikan challenge kepada Muslim, ya. Coba tunjukkan di kitab hadis Bukhari mana, di kitab Sahih Muslim mana yang mengatakan umur Aisyah 16 tahun ketika dinikahi Muhammad. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Tadi abang barusan bilang, saya mau jujur, tak mau mengikuti Muhammad yang mengajarkan boleh berdusta dalam 3 perkara. Benar. Nah, sekarang abang tak mau, cuman hanya di ini saja, di bibir saja kan? Marilah kita jujur, Bang. Ya benar, Pak. Riwayat yang menceritakan Muhammad menikahi Aisyah pada Sahih Bukhari, Pak, ya. Dan Sahih Bukhari itu mempunyai ramai pensyarahnya, Pak. Punya Ibnu Hajar, punya Mullah Ali Al-Qari, punya As-Suyuti. Ramai, Pak, ulama yang mensyarahkan. Kesemuanya mempunyai pentafsiran yang berbeda, Pak. Jadi kita nggak bahas saya, pentafsiran, Bang. Kita nggak bahas pentafsiran. Kita membahas kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu sendiri. Ya benar. Nah, apa yang tertulis dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Berapa dia umur menikahi 6 tahun, Pak. 6 tahun. Nah, sekarang begini. Kalaulah Muhammad tuh patut dijadikan ikutan. Kalaulah Muhammad tuh patut dijadikan junjungan. Coba, kalau kita sekarang menikahi anak umur 6 tahun seperti yang dilakukan Muhammad, Bang. Apakah itu baik? Saya nggak mau kawin itu. Muhammad kawin terserah dia, Pak. Dia nggak ikut itu. Makanya aku bilang, Bang, layak tidak, Bang, dia dijadikan panutan, ikutan? Entah, terserah pada orang yang menilai, Pak. Saya nggak ada masalah. Makanya begini, Bang. Makanya saya pelajari agama Islam, saya pelajari agama Kristen, saya baca, saya pelajari mana ini yang menjadikan harus dijadikan panutan atau ikutan. Apa kata Yesus di dalam Injil? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Muhammad tak ada mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Gak ada. Makanya saya mengajak, begini, Bang. Makanya saya mengajak supaya apa? Supaya abang, ya, umat Muslim, ya, abang, ya, mari kita mengikut Yesus yang terang-terangan, yang jelas-jelas mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kenapa abang malah mengikuti Muhammad sementara abang tak mau mencontoh perilakunya? Saya ikut semua, Pak. Yesus saya ikut, Buddha saya ikut, Kristen semua saya ikut akhlaknya, Pak. Saya enggak peduli soal tokohnya, Pak. Tapi tadi abang tidak mau menikahi anak di bawah umur. Ya, saya udah kawin, Pak. Nggak punya peluang. Loh, boleh tak punya istri banyak dalam agama Islam? Punya, tapi saya sudah sadar diri, Pak. Satu aja nggak mampu. Bukan, maksudku di dalam agama Islam boleh tak punya istri banyak? Boleh kalau mampu. Boleh. Kenapa abang bilang gara-gara sudah punya istri? Boleh. Gini, ketika kalau mampu, Pak, kan? Ketika Muhammad menikahi Aisyah yang berumur 6 atau 7 tahun, apakah dia sudah beristri? Udah meninggal lama kan istrinya, kan? Bukan. Waktu dia menikahi Aisyah itu, keadaan Muhammad tuh sudah beristri atau belum beristri atau masih single dia?
Istrinya udah mati. Khadijah kan? Selain itu masih ada istrinya yang lain, Bang. Benar, Jadi Pak. ketika Muhammad menikahi Aisyah itu dia statusnya sudah beristri. Makanya istri-istri Muhammad tuh sering bertengkar. Saya nggak ambil peduli istri yang bertengkar. Saya pastikan istri saya nggak bertengkar sama saya, Pak. Muhammad udah selesai ceritanya, Pak. Bukan, istrinya Muhammad kadang-kadang saling cemburu dengan sesama istrinya yang lain. Ya, benar. Gitu Saya loh. tak tahu, Pak. Saya tak hidup zaman tu, Pak. Saya pun nggak berjiran sama Muhammad. Nggak tahu istrinya Sama bergaduh. Bang, kita ini semuanya tidak hidup di zaman itu. Saya tidak pernah ketemu dengan Muhammad, tidak hidup sejaman dengan Muhammad. Begitu juga saya tidak hidup sejaman dengan Yesus. Kita semua melihat literatur. Kita Benar. semua melihat apa yang disampaikan kepada kita lewat buku itu. Benar. Nah, buku itu menceritakan demikian. Maksudku begini, Bang. Ada satu inkonsistensi di dalam diri Abang. Abang bilang, saya mau mengikuti Muhammad. Saya ikut Yesus, ikut Muhammad. Saya bilang, mustahil seseorang itu mengikut Yesus dan di saat yang sama mengikut Muhammad. Karena ajarannya beda. Beda 180 derajat. Tolak belakang, satu ke timur, satu ke barat. Nggak mungkin bisa mengikuti dua sosok Yesus dan Muhammad secara bersamaan, nggak mungkin. Pada saya, Pak, orang memandang agama kepada tokohnya, Pak. Yesus, Muhammad, Siddhartha Gautama, Mahabharata, macam-macam lah. Memahaminya melalui kitab Mahabharata, Smriti, Injil, Lukas. Kan? Pada saya, mereka tokoh-tokoh itu udah sempurna, Pak, perjalanan Tapi mereka. Abang sudah baca? Saya baca gitu-gitu saja, Pak. Injilnya baca, Smritinya saya baca, Qurannya saya baca. Tapi Abang belum baca, Abang sudah baca nggak Injil itu? Saya udah baca, saya sekarang mau melaksanakan Injil dalam diri saya. Saya mau melaksanakan Quran dalam diri saya. Saya udah penat membaca, Pak. Membaca Gini. macam-macam informasi dapat. Ya, begini. Jadi Beda, Bang. Kalau di dalam agama Islam nanti dikatakan bahwa di kehidupan yang akan, berarti Abang percaya nggak dengan kehidupan yang akan datang? kehidupan yang akan datang. Saya enggak memikirkan, saya hanya memikirkan saat ini saya hanya melaksanakan kebaikan kepada diri saya, Pak. Ya, tujuan gini. Tujuan Tujuan kita melaksanakan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu karena kita percaya kan bahwa hidup ini tidak berhenti pada saat kita meninggal saja, betul? Benar, Pak. Ah, kita percaya ada hidup lagi, ada penghakiman, betul? Benar. Ah, kalau Abang percaya dengan itu, ya, apa nanti diberikan? Apa rewardnya itu apa nanti diberikan kepada orang-orang yang percaya seperti itu? Apa rewardnya? Saya udah apa? enggak mau pada saya, Pak. Orang percaya saya melaksanakan apa yang dipercaya, Pak. Kalau saya percaya Tuhan saya maha berkuasa, Tuhan saya maha melihat, saya sentiasa melihat perbuatan saya, Pak. Saya sentiasa meneliti saya buat terbaik ataupun tidak. Ketika saya berbicara sama Bapak, saya sentiasa menilai diri saya. Adakah saya sudah berkata yang baik kepada Abang Edisi? Adakah saya sudah menggunakan bahasa yang paling baik untuk dipahami? Saya enggak mau, saya percaya Tuhan saya betul, itu Tuhan saya yang betul. Saya sudah betul atau belum? Saya bilang, Muhammad, Yesus saya, itu Muhammad, itu Yesus. Mereka udah betul. Saya ini udah betul atau belum? Betul pada percakapan saya, Ya. pada perilaku saya. Maksud saya begini, Bang, biar kita tidak salah paham ya, Bang, ya gini. Ya, Pak. Kalau Abang mengikuti Muhammad, mustahil Abang mengikuti Yesus. Kalau Abang mengikuti Yesus, mustahil Abang mengikuti Muhammad karena yang diajarkan oleh dua sosok ini berbeda jauh. Yesus mengajarkan. Saya nggak melihat ajarannya, Pak. Saya melihat perilakunya, Pak. Perilakunya Saya pun udah beda nggak- jauh. Perilakunya pun beda jauh. Contoh. Yesus ketika melihat orang yang sakit, kerasukan, dirasuki setan, kena sihir dan lain sebagainya, disembuhkan. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Nah, sedangkan Muhammad di dalam literatur agama Islam, betul tak dia disihir? Ya, dikatakan disihir ya. Iya. Tapi saya nggak lihat setan yang rasuk tuh, Pak. Saya melihat saya setannya, Pak. Saya udah memandang di luar, Pak. Setan sihir itu. Agak berat saya ngomong udah sama Abang ini. enggak ambil pusing, Pak.
Saya milik saya yang setan, Pak. Oke, ini contoh nih Bang. Abang pernah dengar ini nggak? Satu ketika ada seorang ibu-ibu atau seorang istri dari seorang laki-laki pernah datang kepada Muhammad. Nah, dia bertanyalah sama Muhammad nih. Perkara ada seorang laki-laki yang tinggal di rumah dia ini. Namanya itu Salim. Oke? Nangkap nggak? Abang nangkap nggak? Bang, saya mau tanya. Abang punya masa lagi nggak? Kok saya udah ambil masa abang lama sangat. Kalau ada orang lain mau Masih, naik. nggak apa-apa. Santai saja di sini. Santai. Gini, ada seorang wanita yang sudah punya suami, tapi di rumah mereka ini tinggal seorang laki-laki juga. Namanya itu Salim. Dia dikatakan sudah berjanggut, sudah berkumis, laki-laki ini. Nah, suami dari perempuan ini cemburu. Karena si Salim ini sering keluar masuk rumah. Padahal si Salim ini adalah tangan kanannya dari suaminya sendiri. Nah, satu saat mengadulah perempuan ini kepada Muhammad. Dia mengadu. Wahai Rasulullah, aku lihat di wajah suamiku, ya, ada raut kecemburuan karena si Salim yang sering keluar masuk rumah. Padahal si Salim itu adalah budaknya dia, pembantunya dia. Apa kata Muhammad? Tahu nggak Abang apa kata Muhammad terhadap perempuan itu? Tak tahu, Pak. Nah, Abang kalau dengar ini nanti Abang terkejut nanti. Muhammad berkata, susuilah orang itu. Disuruh menyusui si Salim itu yang membuat cemburu suaminya. Lalu suami itu bilang begini, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau menyuruh aku menyusui si Salim itu? Dia udah dewasa. Katanya Muhammad di dalam riwayat itu dia tertawa. Muhammad tertawa dan berkata, saya tahu dia sudah dewasa katanya. Lalu setelah dilaksanakan oleh perempuan itu, setelah disusui si Salim itu, besoknya lagi, entah beberapa saat berikutnya lagi, dia datang kepada Muhammad. Sekarang sudah tidak kulihat lagi bahwa suamiku Abu Huzaifah namanya cemburu lagi. Akibat dia sudah susui si Salim itu. Coba saya tanya dulu sama Abang. Apa pendapat Anda tentang itu coba? Saya nggak ribut Pak masalah susu tuh Pak. Saya nggak ambil peduli Pak. Saya minta maaf Pak. Saya nggak ambil peduli Pak. Iya ini namanya berat Bang kalau seperti ini kita diskusi Bang. Nah, saya minta apa Pak? Yang saya punya pengetahuan saya jawab. Yang saya nggak punya saya nggak jawab. Kalau ada pun saya tahu, saya nggak ambil ribut Pak. Saya nggak mau dibilang ambil sampah yang di luar masuk di kepala saya, mikirin pening-pening. Sampah saya pun nggak terbuang Pak. Sampah dalam diri saya pun nggak terbuang lagi. Ya, jadi itu Pak. Coba kita dengar nih ya. Nih. Balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis. Sebentar, saya ini ya, saya putarkan ya. Ustaz, bagaimana teknik aturan memberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah itu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusui meskipun sudah dewasa agar dia menjadi sudah dewasa, walaupun sudah dewasa boleh menyusui. Coba aku tanya dulu Bang, gini Bang. Kalau ada wanita dewasa disusui oleh pria dewasa apa yang terjadi Bang? Wanita disusui oleh jadi tak enak lah kita ngomong-ngomong macam ini Bang.
Ya kan? Apa yang terjadi? Coba. Ya. Saya nggak pikir, Pak. Saya nggak ambil tahu tuh, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya bukan mau melindungi Islam dadaan. Yang kalau Bapak bilang salah, kalau salah tetap salah. Kalau benar, benar. Makanya gitu, aku Pak. bilang tadi, Bang, layak tak Muhammad tuh dijadikan ikutan. Nah, terserah Bapak. Kan, saya pun nggak Oke lah. Tapi intinya begini, waktu masih berjalan, hidup masih berjalan. Makanya aku bilang sama Abang, saya memberitahu tentang kebenaran tentang nama Yesus. Apa yang Yesus katakan. Akulah jalan dan kebenaran. Ya kan? Makanya barang siapa yang percaya kepada Yesus, itu tidak akan binasa. Makanya Abang, saya bilang sama Abang, yang harus Abang ikuti, yang harus Abang jadikan panutan, ikutan, seharusnya adalah Yesus, Bang. Makanya saya ajak kepada Abang, marilah mengikuti Yesus. Berhentilah Abang mengikuti Muhammad. Saya udah nggak ikut Muhammad, Pak. Sekarang udah nggak mengikuti Muhammad. Saya ikut Imam Muhammad. Saya melaksanakan yang dikatakan Muhammad itu terpuji, Pak. Muhammad itu maknanya terpuji. Bang, Apa yang kalau terpuji bagaimana mungkin bisa kena sihir, Bang? Saya nggak bicara Muhammad itu, Pak. Saya nggak bicara Muhammad yang meninggal. Saya bicara bagaimana saya menghidupkan yang terpuji di dalam diri saya, Pak. Muhammad kah, Yesus kah, Nabi kah, itu mereka udah selesai, Pak. Perjalanan hidup mereka udah selesai, menjadi sejarah. Jadi sekarang ini yang kita harus hidupkan. Kalau Yesus tidak selesai, ya bedanya begini. Kalau Muhammad memang sudah selesai, sudah nggak ada, bahkan sudah jadi kerangka di kuburannya kan. Kalau Yesus kami, Bang, Yesus kami itu hidup. Makanya dia di dalam Bible kami tertulis bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Seandainya Yesus kami di kuburan, seandainya Yesus masih ada di kuburan, menjadi kerangka, menjadi tulang belulang, saya nggak usah saya beragama untuk apa? Ngapain saya ngikutin orang mati? Untuk apa saya membuat diri saya membuat diri saya ini dipimpin sama orang mati? Untuk apa? Makanya kami orang Kristen, Bang, kami percaya Yesus itu hidup. Dia mengalahkan kematian itu, mengalahkan maut. Makanya dia berkuasa atas maut. Satu-satunya yang tak bisa dilakukan manusia itu adalah hidup lagi dari matinya. Itu tak bisa dilakukan manusia. Permasalahan umat manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mereka mencari cara bagaimana kita ini tak takluk kepada maut nih. Bagaimana kita supaya kita menang mengalahkan kematian? Tak bisa manusia sampai sekarang 2025 nggak ketemu caranya. Tetapi Yesus, dia membangkitkan orang mati. Bahkan dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Makanya berbicara tentang Yesus, berbicara tentang harapan, Bang. Jadi kami orang Kristen tuh, Bang, punya harapan. Ada harapan, ada terang, yaitu ada kebangkitan. Nah, sementara dalam agama Islam, Bang, apa harapannya, Bang? Bang, boleh saya tanya, Bang? Silakan. Abang lagi berdoa, Bang. Abang berdoa. Sampai sekarang masih berdoa lagi, Bang. Oh iya? Saya udah nggak berdoa, Bang. Nah, makanya aku bilang abang ini udah agak lain. Saya udah nggak berdoa, Bang. Saya udah nggak berdoa. Abang masih sholat? Ya? Abang masih sholat? Sentiasa sholat, Pak. Sentiasa sholat. Berarti sholat terus ya? Saya sentiasa, setiap saat saya sholat, Pak. Yang berwaktu dan tidak berwaktu, Pak. Yang maksudnya yang sholat begini, masih nggak? Ya, benar. Itu pun masih, sekarang pun saya sedang sholat, Pak. Nah, ketika abang sholat, abang begini-begini itu fungsinya apa? Itu menyatakan diri yang satu, Pak. Tauhid. Di mana dalilnya? Ayatnya di mana? Apa, Pak? Dalil atau ayatnya mengatakan itu mana? Dalil untuk apa? Tangan. Oke, gini begini. Begini apa maksudnya? Terus begini, apa begini? Untuk apa, biar apa? Ini ya. Kalau pada pengajian saya, Pak, ini kita udah menyerahkan segala-galanya, Pak. Kalau Bapak ditambah polisian, angkat tangan.
Jadi ini udah matikan diri, Pak. Udah nggak pikir lagi pujian, kejian, dunia, duit. Ya terserah aja ketetapan Tuhan. Iya, tapi dalilnya di mana? Ini itu hadis kan ada pada Sayyidina Utsman. Nggak ada dalilnya bahwa gerakan ini artinya kita menyerah seperti mau ditembak pun. Nggak ada. Ya, Pak. Yang dibilang Bang, yang dibilang di dalam hadis, idza kabbara fakabbara, summa yada'ul yadahul yumna alal yusra, gitu, Pak. Memang nggak dijelaskan maknanya apa, tapi orang memahami ibadah ini untuk apa, Pak? Solat, apa tujuan solat itu, Pak? Memang nggak dijelaskan solat gini, tapi di solat itu tujuannya mencegah diri kamu jangan melakukan keji dan mungkar. Nah, itu pengertian solat. Nah, dari gini, coba ada nggak sebuah research yang membuktikan bahwa kalau orang begini, lalu begini, itu bisa mencegah perbuatan mungkar. Ada nggak? Enggak. Sedangkan di dalam, lalu bagaimana itu dikatakan bahwa itu pengertian sholat? Pak, kalau di dalam semua dunia, Pak, ramai orang kalau Islam bilang solat, Pak, kan? Di agama lain bilang sembahyang. Sama aja, Pak. Solat Arabnya, Melayunya bilang sembahyang. Tapi ramai tak orang solat mencuri, membohong? Ramai tak orang sembahyang, orang Hindu, orang Buddhis, orang Kristen sembahyang tapi korupsi? Banyak tak? Makanya aku bilang, Bang, pengertian kalau dalam agama Kristen itu, Bang, tak ada, Bang, ritual-ritual tak berguna itu buat apa? Nggak ada gunanya. Ya enggak masalah solat. Nah, enggak solat, di dalam Bang, di dalam agama Kristen, apa sih pengertian Kristen itu? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus itu sang Mesias. Itu merujuk kepada satu sosok, yaitu Yesus. Nah, menjadi Kristen artinya menjadikan sosok itu, Yesus itu, sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai satu otoriti di dalam dirinya. Itu berbicara tentang Kristen. Bukan begini. Nggak ada. Itu nggak, menurut kami itu ritual tak berguna. Gitu loh. Pada saya, Pak. Saya nggak bilang gitu, Pak. Bapak semayang di gereja, saya nggak bilang tidak berguna, Pak. Terserah Bapak. Itu ajaran Bapak. Saya hormati. Bukan. Maksud saya begini. Intinya adalah bagaimana kita itu hidup dengan cara menjadikan Yesus itu sebagai raja di dalam diri kita. Dia memerintah hidup kita ini. Nah, kalau Yesus memerintah, artinya dia menjadi otoriti. Nah, kalau dia menjadi otoriti, hidup kita itu sesuai dengan apa yang dia mau. Jangan mencuri, jangan korupsi, ya, dan seterusnya. Kita melakukan kehendak dia. Seperti apa kata Yesus? Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa yang ku ajarkan kepadanya, apa yang ku perintahkan kepadanya. Itu saya bilang, Pak, saya udah bersih Islamnya lain, Pak. Saya udah nggak berdoa, Pak. Bapak berdoa teruskan, Pak. Saya nggak menyalin Bapak berdoa, tapi saya punya kepahaman agama lain, Pak. Kalau saya masih lagi berdoa, Pak, berarti Tuhan saya belum mencukupi saya, Pak. Saya berani aja mengajari Tuhan saya. Tuhan, berikan aku kekayaan. Oh, apakah sekarang ini engkau mau mengajarin aku? Kata Tuhannya maha mengetahui. Kok diajarin? Diperintah-perintah. Jadi saya ini udah nggak duduk pada doa, Pak. Kan? Tapi abang masih melakukan ritual-ritual yang begini-begini. Ya, saya semayang, Pak, semayang. Tapi saya mengingatkan diri saya, Pak, bukan untuk diberi pada Tuhan, Pak. Saya semayang, di dalam ketika abang melakukan ritual begini itu, Anda berkomunikasi dengan siapa di dalam sholat? Saya bercakap sama diri saya, Pak. Saya melakukan apa yang saya ucap, Pak. Contoh, saya bilang semayang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Pak, ya. Bahasa Arabnya. Apa maksudnya? Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Saya mengingatkan diri saya jangan menzahirkan sifat-sifat syaitan yang udah dibenci. Gini, Bang. Kalau abang bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, betul? Benar. Nah, sekarang, Bang, kalau orang mengucapkan demikian, maka dia punya harapan supaya dirinya itu tidak digoda oleh setan, betul?
Tidak, saya nggak pemahaman gitu, Pak. Terus Saya gimana? nggak pemahaman gitu. Terus gimana? Saya mengucapkan, saya mengingatkan diri saya. Saya bukan membaca syaitan yang di luar, Pak. Syaitan di luar masuk kepala saya menghasut, selalu saya disihir, enggak. Saya membaca, saya jangan membuka sifat-sifat syaitan pada diri saya. Sifat itu kan udah direjam. Syaitan itu sifat-sifat terkeji, Pak. Berdusta, menganggap diri lebih baik, bercakap besar. Tapi syaitan itu pribadi loh di dalam Al-Qur'an, bukan sifat. Syaitan tuh di dalam Quran dibilang Di dalam Al-Qur'an ketika Allah telah menciptakan Adam, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam itu. Benar. Nah, kecuali iblis. Benar. Nah, berarti syaitan atau iblis itu kan pribadi. Kalau pada versi Islam, Pak, bisa saya tambah, Pak? Silakan. Saya nggak tahu versi Kristiannya gimana, Pak. Tapi versi Islamnya setelah Adam Hawa termakan buahnya khuldi yang dibilangnya itu, iblis itu dilaknat Tuhan, Pak. Dalam Quran. Ya, berarti iblis atau syaitan itu dia pribadi atau sifat. Oke. Bisa saya lanjut dulu, Pak? Silakan. Oke. Jadi iblis itu setelah dilaknat oleh Tuhan, dibilang, engkau ini dilaknat. Tapi iblis minta penangguhan, berikan kepada aku sehingga hari kiamat. Aku akan sesatkan semua manusia. Dia enggak bilang Islam, Kristian, Cina, Budi, tidak. Iya, Dia bilang artinya dia berarti pribadi kan? Bisa saya lanjut dulu, Pak? Ya, silakan. Oke. Aku akan menggoda semua yang bernamanya manusia. Enggak pakai engkau pandai kah, miskin kah, kaya. Iya, saya setuju. Gini, maksudnya begini, Bang. Artinya syaitan itu bisa saya tambah dulu. Silakan. Kecuali hamba engkau yang ikhlas. Nah. Kecuali hamba engkau yang ikhlas, ini aku enggak bisa. Nah, artinya syaitan tidak bisa menggoda orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, betul? Jadi harus dipaham ikhlas itu apa, Pak? Iya, sebentar dulu, Bang. Menurut Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat ke-99, sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Betul? Silakan dicek ya, surat An-Nahl ayat 99. Ya, benar. Coba dibaca dulu, Bang. Jangan-jangan nanti Abang pun tak tahu. Coba dicek dulu. Kalau Abang sebut Arabnya saya hafal, Pak. Kalau suruh dilihat nomornya saya nggak ingat. Nomor berapa, Pak? An-Nahl 99. 99. Ya. 99 ya, Bang, Ya. Tapi kalau saya rasa susah orang cakap bahasa Indonesia ni. Enggak apa-apa. Saya cakap Malaysia lah, Bang, senang apa boleh faham kan? Enggak apa-apa, kita bisa saling mengerti kok. Coba. Innahu laisa lahu sultan. Coba baca, artikan. Sesungguhnya syaitan tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang yang beriman dan berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka. Berarti syaitan bisa tak mempengaruhi orang yang beriman dan berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka? Dia bilang itu tidak, kan? Tapi sekarang Muhammad betul tak dia kena sihir? Saya enggak baca tu, Pak. Saya enggak baca tu. Saya tidak ada jawaban. Menurut tadi Abang bilang ada loh riwayat. Abang pernah dengar tak riwayat? Benar. Abang pernah dengar riwayat Muhammad terkena sihir? Saya pernah dengar riwayatnya itu Muhammad itu disihir oleh Labib bin Aqsab kerana kemudian di atas sihir itu diturunkan surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, aku tanya sama Abang. Gini, Bang. Waktu Muhammad kena sihir tuh, dia kena pengaruh syaitan enggak? Kalau ikut iyalah kot. Saya pun tak tahu, Bang. Saya baca. Sedangkan orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya bisa tak kena pengaruh setan? Dia dalam Quran tu tulis tak, kan? Tak bisa. Berarti bisa tak Muhammad tu dikategorikan sebagai orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya? Saya tak tahu, Pak. Saya tak berani. Saya tak tahu. Sebab pada saya, Pak. Makanya saya pernah punya teman diskusi. Namanya itu Pak Reza. Ya. Setelah saya bangun satu konstruksi berpikir yang seperti itu. Dia mengatakan, aku tak berani bilang Muhammad ini orang yang beriman, kata dia.
Kenapa aku tak berani mengatakan Muhammad orang beriman, kata dia? Karena surat An-Nahl bilang tak bisa orang yang beriman itu dipengaruhi setan. Sementara menurut riwayat hadis, Muhammad terkena sihir. Kita tahu sihir itu datang dari setan, betul? Sihir nih, Pak. Kalau pada saya, Pak, orang memahami sihir ini guna-guna, Pak. Pengasih. Orang paham sihir ini guna-guna, Pak. Tapi intinya gini lah, Bang. Tapi intinya karena kita sudah panjang lebar, mungkin teman-teman yang lain mau masuk gini, Bang. Intinya saya ajak Abang, saya sebagai seorang Kristen ya, saya ajak Abang, mari kita mengikut Yesus. Gitu, Bang. Karena Yesus itulah yang betul-betul jalan kebenaran dan keselamatan. Ya, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran." Ya, seperti itu. Jadi saya undang Abang untuk mengikuti Yesus supaya Abang berjalan di dalam kebenaran. Seperti itu, Bang. Terima kasih, Pak, atas undangannya, Pak. Saya akhiri 3 perkara, Pak. Silakan. Yang pertama, saya sebutkan, saya nggak peduli apa agama, karena bagi saya, kelak Tuhan kita datang di dunia nggak punya agama. Kita datang-datang bogel, balik nanti bersendirian. Yang harus dipikirin, apakah aku udah jujur pada diri aku setiap saat, setiap detik. Tuhan nggak tanya engkau mazhab apa, agama apa. Tuhan tanya apa engkau buat di dalam hidup engkau. Bertanggung jawab pada keluarga. Bagaimana engkau menggunakan pandangan engkau, mata engkau, melihat pada yang baik atau engkau melihat kepada perkara-perkara yang nggak baik, melihat salah orang atau melihat salah diri. Punya mulut digunakan untuk apa mulut itu? Punya telinga digunakan untuk apa telinga itu? Itu yang ditanya di Tuhan. Pada saya. Nombor 2, syaitan yang di luar tuh nggak susah diribut. Saya udah hidup sekitar 40 tahun, Pak. Saya nggak jumpa orang mati disebabkan sihir, Pak. Hospital bilang sertifikat, ya ini udah mati karena sihir. Ini mati ya diganggu hantu, enggak, Pak. Matinya kolesterol, kencing manis. Jadi kenapa? Karena mengikut hawa nafsu, Pak. Jadi hawa nafsu pada saya, syaitan iblis itu hawa nafsu tuh, Pak. Cakap enggak pikirin orang, perasaan orang. Cakapnya hanya sentiasa dia paling betul. Enggak orang enggak salah. Itu pada saya itulah iblis, Pak, yang harus dikesan dalam diri, Pak. Agama umum semua udah terbaik, Pak. Buddha kah, Kristian kah, Hindu kah, Islam udah baik, semua udah baik. Jadi yang harus dipikirin gini, gimana aku ini? Udah aku bertanggung jawab di atas segala diri aku. Syaitan yang di luar tuh jangan diributkan. Yang harus dipikirin syaitan di dalam diri ini. Karena syaitan ini maksudnya menyelentong, Pak. Saya contoh, saya udah memberi sama Bapak uang. Jadi sepatutnya kalau pada ikhlas, Pak, saya udah memberi tanggung jawab, Abang mau pulang sama saya. Mau pulang, nggak mau udah. Tapi kalau saya syaitan saya nampak muka Abang udah saya udah benci. Kenapa? Saya terkesan di dalam hati. Udah nggak ikhlas, Pak. Memberinya nggak ikhlas. Tadi dibilang iblis nggak berjaya goda orang yang ikhlas. Iya, tapi itu terjadi kepada Muhammad masalahnya. Terserah ke Muhammad lah, saya nggak Oke lah, Bang. Tapi intinya yang saya bilang begini, Bang. Intinya begini, Yesus datang tidak membawa-bawa agama, Bang. Ya, keselamatan itu bukan karena kita beragama apa. Keselamatan itu karena kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi makanya supaya kita menjadikan Yesus sebagai panutan, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita. Seperti itu. Makanya aku bilang sama Abang, ya saya mengundang Anda lah. Yesus pun tak bawa-bawa agama, Pak. Ya, kamu harus beragama ini, terus begini. Yang bawa-bawa agama itu kan di dalam agama Anda. Ya kan? Barang siapa yang mati dalam keadaan Islam, itu kan agama kan gitu. Oke lah, kita aja, Bang, ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain, Bang, ya. Terima kasih, Bang, atas undangannya. Sama-sama, Bang. Kalau bicaranya tersalah. Sama-sama, Bang. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan, Bang, ya. Jumpa lagi, Pak. Selamat malam. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke. Saya turunkan, Abang turunkan? Ya, saya turunkan nggak apa-apa, Bang. Saya turunkan nggak apa-apa. Terima kasih, selamat malam, Pak. Sama-sama, Bang. Selamat malam. Selamat malam. Itulah diskusi yang sudah kita saksikan bersama-sama. Saya yakin dan percaya melalui apa yang sudah kita dengarkan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang tersebut diampuni dari segala dosanya dan disucikan dari segala kejahatan, sehingga kita memiliki jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Karena kita adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan. Dan Tuhan mendamaikan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib,
Dia mau menyelamatkan kita dari penghukuman yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan iman kita, namun tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Maka kita akan mendapatkan selamat dari Tuhan. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.